Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang ke praktikum keempat. Praktikum keempat ini adalah lanjutan dari praktikum ketiga, yaitu penentuan gudang dan ongkos material handling. Baiklah, outline kali ini itu membahas tentang from to chart atau FTC. Kemudian yang kedua adalah outflow dan inflow. Baiklah, kita masuk ke front to chart yang pertama. Front to chart itu apa? Front to chart itu adalah suatu metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis aliran bahan atau perpindahan material. Nah, metode ini mempertimbangkan dua, yaitu yang pertama frekuensi perpindahannya, kemudian yang kedua adalah jarak perpindahannya, di mana dari total ongkos material handling sebelumnya itu akan dikalikan dengan frekuensi dan jarak perpindahan. Jadi input dari FTC adalah ongkos material handling. Baiklah, kita langsung saja ke contoh penerapan FTC dan outflow maupun inflow berdasarkan tipe layout, di mana tipe layout ini ada 4. Yang pertama flow shop, yang kedua job shop, yang ketiga fix shop, dan yang terakhir adalah grup teknologi. Baiklah, kita langsung saja ke contoh konkretnya dengan kasus yang sebelumnya. Saya ada buat dua. Yang pertama itu dengan alat angkut satu jenis. Kemudian yang kedua adalah alat angkutnya ada 3 jenis yang berbeda. Sedangkan contoh yang sekarang saya ingin mengangkat satu jenis saja dengan nilai OMH sebesar 3.400 per meter. Nah, di tabel bisa kita lihat itu perpindahannya, jaraknya, kemudian perkalian dari frekuensi perpindahan dikali jarak. Baiklah, slide kali ini adalah lanjutan dari sebelumnya, lanjutan dari nilai frekuensi dikali jarak. Nah, kemudian saya akan mencoba menjelaskan nilai 34.000 ini itu didapat dari nilai, nah nilai ini 3.400 dikali nilai frekuensi kali jarak dari A ke B. Kemudian selanjutnya seperti itu, sama halnya yang kedua juga. Nilai 17.000 didapat dari 3.400 ya. Kemudian dikali dengan perpindahan kali jarak 5 ini. Dan selanjutnya seperti itu ya. Baiklah, setelah kita dapatkan nilai FTC atau from to chart, kemudian selanjutnya adalah outflow maupun inflow, di mana guna outflow atau inflow ini adalah untuk mengetahui kegiatan mana yang harus direncanakan berdekatan agar OMH-nya itu menjadi minimum. Outflow digunakan untuk melihat koefisien ongkos yang keluar dari suatu mesin, kemudian inflow-nya itu untuk melihat koefisien ongkos yang masuk ya dari suatu mesin. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan kenapa kasus kita sebelumnya itu adalah layout flow shop. Yang perlu kita tahu adalah layout flow shop itu kriterianya seperti apa. Kriteria untuk layout flow shop adalah pengerjaannya secara berurutan, seperti gambar di bawah ini. Ketika produk satu masuk, itu langsung masuk ke stasiun A, kemudian stasiun D, kemudian stasiun B. Produk 2 juga seperti itu.
Artinya tidak ada produk 1 ataupun produk 2 masuk secara acak, dan juga layout ini pengerjaannya secara bertahap. Seperti contoh plan layout detail saya sebelumnya, itu ada mesin bor, kemudian mesin potong, kemudian mesin press, kemudian mesin ketam. Nah, keempat stasiun ini itu tidak ada tahapan yang acak. Tahapannya pengerjaannya itu secara berurutan. Nah, kenapalah saya menyebutkan kalau kasus kayak saya sebelumnya adalah kasus layout flowshop. Baiklah, kita masuk ke perhitungan outflow dan inflow. Itu berdasarkan data dari FTC. Kalau untuk rumus outflow itu adalah dari A ke B ataupun dari stasiun A ke B dibagi material yang keluar ke B. Baiklah, kita langsung saja masuk ke perhitungan outflow dan inflow berdasarkan data dari FTC. Untuk rumus outflow itu dari stasiun A ataupun ongkos dari A ke B dibagi ongkos keluarnya dari B. Itu untuk outflow dari ke A. Kemudian kalau untuk inflow dari ke A, itu ongkos dari A ke B dibagi ongkos masuk ke B. Seperti itu. Jadi saya akan mencontohkan langsung ya. Ini data yang kita ambil dari FTC. Nilai 34.000, kemudian 17.000 itu dari FTC. Yang perlu kita ketahui adalah misalnya ini outflow ya. Ini outflow, kita bahas tentang outflow. Nilai 2 sampai nilai 1 itu didapat dari mana? Kita back dulu ke FTC. Nah, ini FTC. Yang perlu kita ketahui adalah rumusnya tadi. Kalau untuk outflow itu ongkos A ini ke B itu adalah ongkos dari A, ongkos dari ini, kemudian dibagi dengan ongkos B. Ongkos keluarnya B. 17.000 ini ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga misalnya dari B ke C itu ongkos dari B ke C, kemudian dibagi ongkos keluar C 13.600. Selanjutnya seperti itu. Dan untuk E, nah E ini kan F terakhir. E ini kan nilainya 20.400. Nah, kebetulan F sudah tidak ada lagi ke stasiun A, akan dibagi dengan nilai yang sama menjadi 20.400 per 20.400. Kemudian untuk inflow berbeda sama outflow ya. Nah, misalnya inflow untuk ongkos A ke B itu sama, itu 34.000. Kemudian dibagi dengan ongkos masuk ke B 34.000. Nah, perbedaannya adalah kalau untuk nilai jumlah di sini itu nilai masuk untuk inflow, kemudian keluar dari sini adalah outflow. Seperti itu ya. Baiklah, tadi sebelumnya sudah kita bahas contoh FTC dan outflow maupun inflow berdasarkan layout flowshop. Kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah berdasarkan layout jobshop. Baiklah, tabel yang bisa kita lihat ini adalah salah satu contoh dengan kasus yang berbeda, bukan kasus yang sebelumnya. Ini kasus untuk job shop, di mana job shop ini bisa timbal balik ataupun bolak-balik.
Misalnya gini, dari A ke D itu nilainya 30, kemudian apabila dari stasiun D ke A itu nilainya 20. Nah, arti seperti itu. Jadi ada pekerjaan yang harus balik lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itulah arti dari job shop. Nah, ini kita akan contohkan perhitungan inflow maupun outflow-nya. Baiklah, untuk contoh outflow itu sudah saya sampaikan, baik itu outflow maupun inflow rumusnya sama. Mau pakai layout job shop, mau pakai layout flow shop, itu sama rumusnya. Misalnya ongkos A ke B, itu ongkos dari A ke B nilainya 10, kemudian ongkos yang keluar dari B itu nilai 40. Dapatnya 0,25. Hasilnya di sini ya. Kemudian misalnya lagi A ke D. A ke D itu nilainya 30, kemudian dibagi ongkos yang keluar dari D ya, 20, jadinya 1,5 nilainya ini. Nah, kita akan coba lihat ke nilai FTC nya antara ongkos A ke B dan ongkos A ke D. Nah, ini nilai FTC sebelumnya. Yang ingin kita bahas adalah outflow A ke D. Nah, outflow A ke D itu nilainya 30. Kemudian D itu adalah 20. Ya. Berarti 30 per 20. Kemudian kalau A ke B itu nilainya 10 dibagi B nya 40, berarti 10 per 40, sama ya. Baiklah, untuk contoh inflow ya, ini bisa kita lihat ongkos untuk A ke B ya, itu 10 bagi 30. Kemudian ini ada kesalahan, ini bukan A ke D, tapi dari D ke A itu 20 per 20. Nanti saya akan contohkan kesalahannya di mana. Oke, kita lihat ke tabel perhitungan FTC. Nah, ini perhitungan tabel FTC. Yang tadi ongkos A ke B itu 10 ya. Dari A ke B itu 10 dibagi 30. Ongkos yang masuk ke daerah atau stasiun B. Kemudian yang tadi saya bilang itu salah. Kalau misalnya dari A ya ke D itu nilainya 30. Terus yang masuk ke stasiun D itu adalah 80. Nah, seperti itu. Kalau dari D atau ongkos D ke A baru 20 per 20. Jadi bedakan ya. Jadi antara A ke D kemudian D ke A itu berbeda. Baiklah, sekian dari praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.